Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ade Norita Ariyanti, pengajar di SDN 2 Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenankan saya akan menjelaskan materi dari modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Selayang pandang tentang filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sangat relevan sekali dengan tuntutan pendidikan di era abad 21 ini, yang mengedepankan pada kemajuan ilmu dan teknologinya. Namun prinsip-prinsip konsep pendidikan beliau masih konsisten terhadap konteks lokal yang harus dilestarikan dan dijaga oleh generasi penerus bangsa ini. Konsep filosofis pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka belajar. Artinya, guru dan murid memiliki kebebasan untuk berinovasi, yaitu kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Koreksi dan refleksi dari pembelajaran modul ini disajikan dalam pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam hal ini, paradigma lama yang masih menempel pada diri saya tentang makna pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebelum belajar modul 1.1 ini sangat terasa pada hasil yang dicapai selama ini. Berikut di antaranya. 1. Guru lebih banyak ceramah. Artinya teacher center, sehingga siswa mudah sekali jenuh dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa masih menjadi objek dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang kreatif dan inovatif dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa masih dibebani berbagai macam tugas atau PR, sehingga siswa sangat kelelahan. Keempat, sumber yang digunakan hanya buku paket saja, dan siswa kurang diberi peluang untuk mencari bahan dari sumber lain, sehingga materinya dangkal. Yang kelima, guru masih menilai siswa yang berprestasi adalah siswa yang nilai angka ulangannya tinggi, sehingga siswa yang tidak memenuhi KKM dianggap tidak tuntas atau bodoh. Dan yang keenam, siswa dituntut untuk menuruti segala instruksi guru, sehingga kesannya siswa tertekan dan tanpa adanya ketidaknyamanan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, maka melalui Merdeka Belajar diharapkan lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri
melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sehingga dampak positif setelah saya mempelajari modul 1.1 ini diantaranya: 1. Guru lebih bebas menentukan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, guru lebih banyak menerapkan beragam model pembelajaran yang inovatif disesuaikan dengan potensi anak yang beragam. Yang ketiga, guru sebagai among, maka guru tidak boleh banyak menuntut, tapi harus banyak menuntun segenap kodrat alam yang ada pada diri anak, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar tercipta kesempurnaan hidup. Dan yang keempat, anak diberi kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya, maksudnya diberi kebebasan memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Aplikasi dan implementasi dari modul ini yang saya lakukan kaitan dengan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, diantaranya: yang pertama, anak bukan tabula rasa. Artinya, anak itu bukan seperti kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan guru. Tapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga pendidikan menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut, agar bisa diperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang kedua, guru harus menuntun. Tujuannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sangat relevan dengan 3 pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan guru harus menjadi teladan buat anak-anaknya. Yang kedua, ing madio mangun karso, di tengah guru harus menjadi fasilitas buat anak didiknya. Dan tutwuri handayani, guru harus memberikan motivasi terhadap perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya, guru harus memperhatikan kodrat anak, yang mana kodrat anak itu mereka suka bermain. Dalam bermain, maka terlibat cakupan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Kemudian, kodrat anak yang lainnya adalah jiwa anak adalah merdeka. Lahir batinnya tidak bergantung pada orang lain, tapi berdiri pada kekuatan sendiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya, guru harus memberikan kebebasan kepada peserta didik dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.